Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang kami hormati Bapak Sesditjen, dan Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang kami hormati rekan-rekan kami, para pejabat administrator dan pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang kami hormati seluruh peserta webinar Sapa Desa edisi 27, yaitu kawan-kawan kami dari Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta juga pemerintah desa yang saat ini berkesempatan hadir secara daring. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan webinar Sapa Desa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu peserta webinar, izinkan kami pada Sapa Desa kali ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbicara terkait kewenangan desa. Berbicara terkait suatu hal yang seringkali dikatakan hal yang penting, hal yang fundamental, hal yang sangat mendasar dalam tata kelola desa. Namun ironisnya, dalam pelaksanaannya seolah-olah kewenangan desa ini terpinggirkan, terabaikan, dan dikalahkan oleh kewajiban-kewajiban desa lainnya. Sehingga pada akhirnya kewenangan desa ini terkesan hanya sebagai formalitas semata. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, pada kesempatan 1,5 hingga 2 jam ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mereview bersama, mengevaluasi bersama terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa. Webinar kali ini tidak berfokus pada mensosialisasikan Permendagri 44 tahun 2016, namun lebih kepada mereview kembali dan mengevaluasi kembali. Mengapa review dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa ini kami kedepankan? Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Desa sudah disahkan sejak tahun 2014. Ya, itu artinya masuk tahun keberapa tuh Mas Redo? Sewindu, 8 tahun. Ya. Kemudian Permendagri 44 tahun 2016. Sudah berapa tahun Mas Redo? 6 tahun, Bu. 6 tahun. Ya. Sudah, itu adalah jangka waktu yang tidak bisa dikatakan pendek ya atau baru ya. Sehingga kami meyakini bahwa kewenangan desa ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian di daerah maupun desa. Dan berdasarkan laporan yang kami terima di Kemendagri yang telah disampaikan oleh kawan-kawan di daerah, beberapa daerah dan desa sudah melakukan penataan kewenangan desa dan sudah menyampaikan laporannya kepada kami. Sehingga pada kesempatan webinar ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi kita evaluasi bagaimana perjalanan kewenangan desa ini dari awal hingga kondisinya saat ini. Maka sesungguhnya ya secara normatif, secara ideal kita bisa katakan bahwa desa itu memiliki kewenangan yang sangat besar ya. Kewenangan yang besar untuk membangun dan memajukan desanya. Kemudian desa juga memiliki kewenangan penuh untuk membangun, kemudian keberadaannya untuk diakui, dan selanjutnya kewenangannya itu ditegaskan untuk memutuskan dan mengurus kebutuhan lokal desanya. Kemudian juga desa memiliki sumber dana yang besar dan berhak untuk mengurus dananya sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya. Ya. Ini adalah konsepsi yang dibangun dalam Undang-Undang Desa berikut dengan regulasi-regulasi turunannya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
selain dari undang-undang PP dan regulasi tadi yang sudah saya sampaikan tadi, selanjutnya ada pengaturan, ini adalah intinya adalah kewenangan desa yang diatur melalui Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Di mana kewenangan desa itu sendiri diartikan sebagai kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berdasarkan pengertian kewenangan desa tersebut, ya, selanjutnya diperoleh jenis kewenangan desa. Ya, kita memahami ada 4 jenis kewenangan desa. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul, atau karena ini panjang ya bahasanya, seringkali kita mengatakan ini kewenangan 1. Ya. Kemudian ada kewenangan lokal berskala desa, atau biasa disebut kewenangan 2. Ya. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, atau kewenangan 3. Kemudian kewenangan lainnya yang ditugaskan. Nah, ini kewenangan 4 ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 jenis kewenangan desa yang saya yakin sudah sangat familiar Bapak Ibu di daerah dan desa mendengarkan terkait 4 jenis kewenangan ini. Nah, saya coba akan mengulas secara singkat kembali bagaimana 4 jenis kewenangan desa tersebut. Yang pertama, ini kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Ya. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini adalah kewenangan yang berdasarkan asas rekognisi, berdasarkan pengakuan, ya, yang merupakan bentuk penghargaan, pengakuan, penghormatan negara kepada desa, baik asal-usul maupun prakasa desa itu sendiri. Ya, pengakuan tersebut tercermin dalam bagaimana negara mengakui sistem organisasi masyarakat adat, kemudian ada pembinaan kelembagaan, ada pembinaan lembaga dan hukum adat, kemudian pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran serta masyarakat desa. Nah, untuk kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini, pembiayaannya itu dibebankan kepada APBDes, ya, APB desa. Dan kewenangan ini sifatnya diatur dan diurus oleh desa. Ya. Kemudian yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Ya. Kewenangan lokal berskala desa ini berazaskan subsidiaritas. Ya. Artinya kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa dan mampu dan efektif dijalankan oleh desa. Ya. Kewenangan berdasarkan asas subsidiaritas ini menempatkan menetapkan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal itu oleh desa gitu ya, untuk kepentingan masyarakat desa, kecuali desa memang tidak mampu menyelesaikannya. Kemudian baru supra desa dapat turun tangan membantu penyelesaian pelaksanaan kewenangan tersebut. Ya. Jadi kewenangan yang berdasarkan lokal berskala desa ini, ya, intinya adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu dapat dilakukan oleh desa, gitu ya. Desa sendiri yang mengurus, desa sendiri yang mengatur, desa sendiri yang memutuskan persoalan-persoalan tersebut berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan dan terkait dengan bagaimana lingkungan desa itu sendiri. Ya, salah satu contohnya adalah pembuatan jalan desa. Ya, pembuatan jalan desa ini merupakan kewenangan lokal berskala desa. Artinya desa dianggap mampu dan memang mampu, ya, terbukti mampu untuk melaksanakan pembangunan jalan desa itu. Ya, sehingga tidak perlu supra desa, tidak perlu kabupaten yang harus turun untuk melakukan jalan desa. Nah, bayangkan jika pembangunan jalan desa itu juga harus harus menjadi tanggung jawab kabupaten, ya, kabupaten kota,
entah kapan gitu ya Bapak Ibu sekalian jalan desa itu akan dapat diselesaikan. Nah, kewenangan lokal berskala desa ini dari segi pembiayaan itu didanai terutama oleh APBDes ya, namun dapat juga dibiayai oleh APBD maupun APBN. Ya. Terkait kewenangan lokal berskala desa, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya highlight ya. Pertama adalah bahwa kewenangan lokal berskala desa itu merupakan kewenangan yang lahir untuk menghormati desa yang selama ini telah dan mampu melaksanakan urusan-urusan desa maupun prakarsa desa ataupun masyarakat desa secara efektif ya, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Lagi-lagi digarisbawahi bahwa kewenangan lokal berskala desa ini adalah demi kepentingan masyarakat setempat ya, sesuai dengan kemampuan desa itu sendiri, kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dan kondisi lokal desa. Kemudian kewenangan lokal berskala desa juga dapat muncul karena keberhasilan pelembagaan program pemerintah ke dalam sistem desa. Contoh adalah Posyandu. Posyandu sebenarnya kan itu program dari atas ya, dari Supra Kabupaten begitu ya, dari pusat. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya desa itu mampu mengelola, mampu menjalankan secara efektif ya terkait dengan pengelolaan Posyandu, sehingga Posyandu itu bisa menjadi kewenangan lokal berskala desa dengan catatan Posyandu itu memang sudah diserahkan kepada desa untuk pengelolaannya. Kemudian kewenangan lokal berskala desa ini menegaskan bahwa urusan atau masalah skala lokal desa ini seharusnya diurus oleh desa sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, urusan-urusan berskala lokal desa itu seharusnya diurus oleh desa, ya, dan efektif diurus oleh desa. Nah, jenis-jenis kewenangan lokal berskala desa ini bisa sangat beragam, ya, tergantung pada kondisi masing-masing desa. Jadi dalam menyusun kewenangan lokal berskala desa, di tiap desa itu sebenarnya beragam dan berbeda-beda. Nah, kami berharap teman-teman desa ya yang sudah menyusun kewenangan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul maupun lokal berskala desa yang sudah ditetapkan Perdes ini, mohon maaf sekali jangan sampai perdes-perdes terkait kewenangan ini seragam, bahkan mungkin di beberapa tempat kami melihat, mohon maaf, ada copy paste ya. Jadi dalam satu kabupaten perdesnya sama semua isinya. Padahal kondisi setiap desa itu tentunya berbeda-beda. Mungkin secara umum ada beberapa hal yang memang sama gitu ya. Tapi dalam hal-hal tertentu desa harus cermat melihat itu. Apa yang menjadi persoalan desanya, kebutuhan desanya, sehingga dalam menyusun perdes kewenangan ini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan desa. Selanjutnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita berbicara terkait kewenangan 1/2 yang sesungguhnya itu menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Ya. Membangun desa itu sesungguhnya adalah ada pada kewenangan 1/2 ini. Sehingga desa diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Desalah yang menjadi pihak pertama dan utama dalam mengurus dan mengelola seluruh persoalan desa dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya. Selanjutnya, kita berbicara terkait dengan selanjutnya ini tata cara pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ya, ini adalah tata cara dalam penyusunan peraturan bupati dan peraturan desa yang terkait dengan kewenangan desa.
Langkah pertama, ya, ini sumbernya adalah Permendagri 44 tahun 2016. Langkah pertama adalah desa beserta BPD melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa yang ada di wilayahnya. Ya, itu bisa dilakukan melalui musyawarah desa. Ya, kemudian kewenangan-kewenangan ini diusulkan oleh kepala desa kepada bupati. Ya, sebagai dasar bupati untuk menyusun rancangan perbub tentang daftar kewenangan desa. Ya, nah usulan tersebut yang sudah terkompilasi atau terangkum dalam perbub ini kemudian dibahas. Ya, langkah selanjutnya adalah pembahasan di tingkat kabupaten. Dalam pembahasan tersebut bupati itu melibatkan OPD terkait. Ya, kenapa perlu pelibatan OPD terkait? Kenapa perlu dibahas di tingkat kabupaten? Nah, ini untuk menjaga, untuk mencek dan dicek jangan sampai kewenangan yang diusulkan oleh desa itu ternyata sesungguhnya adalah kewenangan kabupaten gitu, ya. Nah, ini dilihat kembali oleh bupati ya beserta OPD-OPD-nya. Dan kemudian setelah pembahasan itu clear di tingkat kabupaten, langkah selanjutnya adalah Ranperbub itu dikonsultasikan kepada provinsi. Sama seperti di kabupaten, di provinsi pun dilakukan pembahasan, dicek kembali ya. Apakah ada kewenangan-kewenangan diusulkan itu sesungguhnya adalah kewenangan dari provinsi gitu. Ya. Dan setelah clear di provinsi, pembahasan atau konsultasi di provinsi ini oleh provinsi, rancangan perbub itu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, ini untuk melihat apa? Sama untuk melihat ya apakah ada kewenangan-kewenangan yang diusulkan dalam daftar kewenangan desa yang sesungguhnya itu merupakan kewenangan pusat ya. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semuanya clear, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan berita acara persetujuan terhadap rancangan peraturan bupati tersebut. Dan berita acara tersebut menjadi dasar oleh gubernur untuk menerbitkan rekomendasi persetujuan penetapan Ranperbub. Rekomendasi ini kemudian menjadi dasar bagi bupati untuk menetapkan perbub tentang daftar kewenangan desa. Dan kemudian perbub ini dilakukan sosialisasi kepada desa ya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbub tentang daftar kewenangan desa ini sifatnya adalah daftar gitu ya, sifatnya adalah menu. Nah, ini adalah menu-menu kewenangan desa yang dihimpun oleh bupati ya, yang kemudian ketika desa menindaklanjuti dalam penyusunan perdes itu, desa tidak serta-merta mengambil keseluruhannya itu dan menuangkan di dalam perdes ya. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan lokal desa. Misalkan ada satu desa, dia punya irigasi. Desa ini tidak punya irigasi. Dan dalam daftar kewenangan desa tentunya pengelolaan irigasi itu termasuk di dalam daftar. Namun karena tidak adanya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi di desa, seringkali kami melihat daftar kewenangan itu plek gitu ya, dimasukkan ke dalam peraturan desa. Nah, hal ini yang menjadi catatan kita semua dan perlu evaluasi selanjutnya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ketika bupati atau kabupaten menetapkan perbub tentang daftar kewenangan desa, jangan sampai, mohon maaf, hanya Dinas PMD saja yang terlibat dalam penyusunan daftar kewenangan desa. Namun di tingkat kabupaten dalam penyusunan perbub daftar kewenangan desa, di situ paling tidak ada OPD yang menangani desa, dalam hal ini Dinas PMD dan juga ada di Biro Pemerintahan atau bagian pemerintahan ya. Kemudian juga OPD terkait ya.
yang memiliki program kegiatan yang berbasis desa, dan juga ada pemerintah desa itu sendiri. Ya, ini pelibatan-pelibatannya. Ya, kemudian di tingkat desa ketika menyusun peraturan desa itu ada pelibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang ingin saya garis bawahi terkait dengan proses penetapan kewenangan desa, baik itu Perbub maupun Perdes. Selanjutnya, kita beralih pada kewenangan penugasan, Bapak Ibu sekalian, yang mengacu pada Undang-Undang Desa. Ya, kalau kewenangan 1-2 itu memang lebih banyak mengacu pada Undang-Undang Desa. Dan untuk yang kewenangan penugasan, kita juga harus lebih banyak melihat ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, nah, Undang-Undang Desa menyebutkan ada 2 jenis kewenangan penugasan, yaitu yang pertama adalah kewenangan yang ditugaskan, yaitu penugasan urusan konkuren, ya, urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota kepada desa yang disertai pembiayaan yang bersumber dari yang memberikan penugasan, begitu, ya. Dan untuk kewenangan penugasan ini, desa tidak berhak mengatur jenis kewenangannya yang ditugaskan. Desa hanya bisa menjalankan, mengurus, ya, penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota kepada desa. Ya. Kemudian kewenangan yang keempat adalah selanjutnya kewenangan lain yang ditugaskan, ya, yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum dan tugas perbantuan serta program strategis nasional, ya. Artinya kewenangan lain ini adalah kewenangan-kewenangan yang sifatnya non konkuren, ya, karena untuk urusan konkuren itu ada di kewenangan 3 gitu. Nah, salah satu contoh gitu ya untuk mengkonkretkan maksud kewenangan lain ini adalah dalam urusan pemerintahan umum, Bapak Ibu sekalian, urusan pemerintahan umum ini adalah urusan presiden, ya, yang didelegasikan kepada kepala daerah. Nah, contoh kewenangan lain yang ditugaskan kepada desa adalah pelaksanaan pemilu. Ya, pelaksanaan pemilu itu merupakan salah satu bentuk kewenangan lain yang ditugaskan, ya. Dan di situ ada undang-undang, ya, undang-undang yang mengatur pemilu, ya, yang di dalamnya mengatur bagaimana kewenangan desa dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek, ya. Jadi kewenangan lain yang ditugaskan ini sifatnya adalah kewenangan yang kemudian ada pengaturan selanjutnya gitu, ya, yang melibatkan peran desa, ya, dalam pelaksanaannya. Sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kementerian lembaga itu terkait dengan tugas pembantuan di daerah dan di desa itu banyak sekali program-program KL yang terkait dengan tugas pembantuan yang dikerjakan oleh desa. Nah, ini seharusnya, ya, sesungguhnya, dan ini koreksi buat kami di Kemendagri, ya, koreksi dari untuk kami di Kemendagri, seharusnya program-program tersebut, ya, tugas-tugas pembantuan yang kemudian dilimpahkan kepada desa itu harus dikoordinasikan, ya, harus dikoordinasikan. Program KL yang masuk di desa itu harus dikoordinasikan khususnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke, selanjutnya terkait kewenangan penugasan, kami ingin meng-highlight beberapa hal. Yang pertama adalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pendanaan terkait dengan penugasan itu dibebankan kepada
APBN jika penugasan itu ditugaskan, urusan itu ditugaskan oleh pemerintah pusat, kemudian dibebankan kepada APBD provinsi jika itu ditugaskan oleh provinsi, dan kemudian dibebankan kepada APBD kabupaten kota jika itu menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan kepada desa. Dan kemudian pemerintah desa dalam pelaksanaan penugasan bertanggung jawab kepada yang menugaskan, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, memang kewenangan 34 ini, kewenangan penugasan ini, ya, karena kita sifatnya ini mereview, kami pun mereview, mengevaluasi terkait pelaksanaan 34 yang dilakukan di pusat memang masih belum maksimal Bapak Ibu sekalian. Ya, selama ini kita lebih berfokus kepada kewenangan 1-2, ya. Kita mengejar Perbub, ya, Perbub dan Perdes, ya, terkait dengan kewenangan desa. Namun saat ini kita mulai berfokus kepada kewenangan 3 dan 4. Nah, berikut selanjutnya ini adalah tata cara pelaksanaan penugasan, ya. Intinya adalah bahwa di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu harus atau perlu dibentuk Pokja untuk mengkoordinasikan dan melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintahan, ya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang sebagian pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada desa. Artinya apa? Ada PR ini Bapak Ibu sekalian, terutama untuk teman-teman di kabupaten dan teman-teman di provinsi, ya, dan juga pusat gitu ya. Kita pusat, provinsi dan kabupaten itu perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan kewenangan yang kemudian ditugaskan kepada desa, ya. Nah, ini sejauh ini selama kami berkomunikasi dengan teman-teman di daerah maupun diskusi dalam berbagai pertemuan, langkah identifikasi dan inventarisasi ini belum kami temui, ya, belum dilakukan oleh daerah, dan ini mudah-mudahan saya salah, tapi sejauh ini kami melihat hal ini belum dilakukan. Pokja belum terbentuk, identifikasi belum terbentuk. Jadi provinsi dan kabupaten kota bahkan tidak tahu itu program kementerian lembaga yang masuk ke desa-desa di wilayahnya. Ya, tidak terkontrol, tidak terkoordinasi, tidak terkendali gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama, ya. Kami kita tidak dalam rangka menyalahkan siapapun, di sini kita sama-sama saling evaluasi diri. Pusat mengevaluasi, provinsi juga, kabupaten kota juga terkait kewenangan penugasan ini, ya. Selanjutnya, nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa inti dari webinar pada pagi hari ini adalah kita mereview pelaksanaan penataan kewenangan desa, Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kewenangan desa ini secara regulasi dan banyak dikatakan sebagai ruh, ya, sebagai jantung, sebagai dasar, bahkan ada yang mengatakan sebagai tali pusar, sebagai hub, ya, dalam tata kelola desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ya. Sedemikian tinggi posisi kewenangan desa ini, ya, karena ini adalah awal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan di desa. Namun di sini pada tataran pelaksanaan, ya, tadi itu secara regulasi, secara teori lah, ya, memang sedemikian hebatnya kewenangan desa ini. Namun dalam tataran pelaksanaannya, berdasarkan laporan, ya, laporan daerah, kunjungan kami ke daerah juga, gitu ya, diskusi dalam berbagai forum, kami mencatat beberapa hal yang kemudian kami sebut sebagai
review kami ya, catatan kami terhadap pelaksanaan kewenangan desa. Yang pertama ya. Yang pertama adalah belum seluruh daerah melakukan penataan kewenangan desa. Itu bisa dilihat dari data yang sudah disampaikan kepada Kemendagri yang nanti akan oleh Bu Nia dan Pak Zainal akan dipaparkan, dijabarkan ya seperti apa data daerah-daerah yang sudah melakukan penataan kewenangan desa. Nah, belum seluruhnya daerah melakukan penataan kewenangan desa ini, itu juga kita harus cari tahu sebabnya apa, ya? Kenapa daerah belum menyusun perbub? Kenapa desa belum menyusun perdes? Apakah karena tidak tahu atau mohon maaf atau tidak mau tahu, gitu ya? Nah, kemudian yang kedua, belum semua desa memahami apa yang menjadi kewenangannya. Ya, ini adalah tugas kita, pusat, provinsi, dan daerah untuk memberikan pembinaan ya kepada desa. Sesungguhnya mereka itu punya kewenangan dan kewenangannya itu sudah diatur dalam berbagai regulasi. Nah, desa ini harus diberikan pemahaman-pemahaman. Dan sepertinya kedepannya ini ya, kita kan punya program P3PD ya, Munia ya. Kewenangan desa itu menjadi salah satu substansi yang akan dilakukan melalui program ini untuk meningkatkan pemahaman daerah dan desa terkait dengan kewenangan desa. Kemudian yang ketiga ya, nah ini menyedihkan juga gitu ya. Kewenangan desa yang telah disusun seringkali itu copy paste dan tidak melalui proses identifikasi dan inventarisasi dan tidak melibatkan desa. Ya, kami tidak mengatakan bahwa seluruh desa prosesnya sedemikian gitu, tapi kami menemukan banyak yang seperti itu. Nah, ini juga evaluasi kita. Kemudian perbub maupun perwali dan perdes terkait kewenangan desa belum betul-betul menjadi acuan daerah, belum menjadi acuan desa ya dalam proses-proses misalkan dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga keberadaan perbub dan perwali serta perdes ini kesannya hanya formalitas. Kesannya hanya sebagai gugur kewajiban. Jadi ketika dalam proses evaluasi RAPBDes, yang penting ada gitu ya. Yang penting ada. Ada nggak perdes RPJMdes? Ada. Ada nggak perdes RKPdes? Ada. Ada nggak perdes kewenangan desa? Ada. Hanya sebatas ada. Nah, kami bukan bermaksud bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa daerah tidak bekerja dengan baik ya, tapi kondisi itu memang terjadi ya. Jadi yang penting ada gitu ya, tanpa dilihat apakah sinkron RKPdes dengan kewenangan desa. Ya. Apakah sinkron antara kewenangan desa, kemudian dituangkan dalam RKPdes, kemudian dituangkan lagi dalam APBdes. Nah, ini penting sesungguhnya untuk dilihat. Apakah masih linier gitu ya. Nah, ini yang saya yakin di sebagian daerah sudah melakukan itu, tapi di banyak daerah masih menjadi suatu syarat ya. Jadi hanya sekedar syarat. Kemudian yang keenam, selanjutnya itu adalah sering didapati tumpang tindih kewenangan. Ya. Ada kewenangan yang sesungguhnya itu adalah kewenangan daerah, tapi dilakukan oleh desa, memakai anggaran desa. Gitu.
Nah, ini adalah kondisi yang terjadi jika penataan kewenangan desa itu tidak melihat juga Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Kemudian hal lain adalah program kementerian lembaga yang masuk ke desa belum terkoordinasikan dengan baik ya. Demikian juga program Pemda yang masuk ke desa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pusat maupun daerah belum melakukan inventarisasi ya. Misalnya di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu seharusnya menginventarisir ya. Mana program-program provinsi yang diberikan ke desa ya. Ada daftarnya gitu ya, diinventarisir, diidentifikasi. Demikian juga di kabupaten ya. Ya, kabupaten juga begitu ya, di Garut misalnya. Lakukan. Itu kan banyak sekali sebenarnya program kementerian lembaga yang masuk ke desa. Dan itu perlu untuk didudukkan kembali, untuk harus dilihat kembali apakah betul pelaksanaan penugasan urusan KL dan Pemda ini kepada desa. Ya, jika ada hal-hal yang belum tepat, disitulah evaluasi dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya perlu adanya sinkronisasi antara daftar kewenangan desa yang dipilih oleh desa yang selanjutnya ditetapkan melalui Perdes dengan dokumen perencanaan desa. Itu tadi sudah saya sampaikan. Ada sinkronisasi linier antara RPJMdes, RKPdes maupun APBdes dengan kewenangan desa. Karena kewenangan desa itu menjadi acuan ya, acuannya. Dan kemudian selanjutnya belum maksimalnya fasilitasi yang dilakukan pemerintah kabupaten kota kepada desa ya terkait dengan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa. Nah, yang terakhir ini salah satu kewenangan desa adalah pungutan desa ya. Tapi terkait dengan pungutan desa ini hingga saat ini belum ada Permendagri ya yang mengatur secara lebih jelas terkait pungutan desa ini. Dan ini adalah adalah situasi yang sebenarnya harus segera mendapatkan perhatian gitu ya, karena pengaturan terkait pungutan desa ini pernah ada sebenarnya, tapi itu sudah lama sekali gitu. Kalau nggak salah di tahun 80-an dan itu sudah tidak relevan gitu. Sehingga supaya desa itu, supaya teman-teman desa kita, supaya Pak Kepala Desa kita ini tidak salah ya dalam melakukan pungutan desa yang memang merupakan kewenangannya, itu memang perlu diatur kembali terkait dengan pungutan desa itu sendiri. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data peraturan Bupati dan peraturan Wali Kota tentang daftar kewenangan desa dan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah disampaikan, yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, data yang tersaji ini bukan berarti kabupaten kota yang angkanya mungkin masih rendah-rendah ini belum melakukan. Ya, bukan berarti begitu. Mungkin sudah melakukan, tapi belum melaporkan kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami akan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian mana saja provinsi, ya, provinsi yang penyelesaian perbub batas desa oleh kabupaten kotanya masih rendah, gitu ya. Nanti kita akan ingatkan. Ya, nanti akan pembahasan terkait data ini akan banyak nanti digali oleh Pak Zainal maupun Bu Nia. Ya, kita lihat di sini ada yang sudah 100% kabupaten kotanya menyusun perbub, namun banyak juga yang masih rendah begitu ya, masih rendah, dan itu banyaknya di daerah timur, Bapak Ibu sekalian. Dan secara keseluruhan, peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa ini
baru 293 dari 434 kabupaten kota yang baru 293 yang sudah melaporkan ya dari 434 kabupaten kota atau kota yang memiliki desa yang sudah melaporkan kepada kami. Jadi baru sekitar 67% ya. Nah, selanjutnya ya, data selanjutnya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan data Perdes yang sudah dilaporkan kepada kami. Ini masih sangat kecil Bapak Ibu sekalian, baru 21% ya dari 74.962 desa yang ada di Indonesia. Nah, nanti pada sesi dialog ya setelah pemaparan ini Bapak Ibu sekalian kami ajak untuk lebih menggali, menyampaikan informasi apa-apa saja yang menjadi kendala ya, menjadi persoalan terkait data yang ada tadi ya. Nanti juga untuk kabupaten kota atau provinsi yang kabupaten kotanya sudah memiliki atau sudah menetapkan Perdes tentang kewenangan desanya itu sudah 100% gitu ya. Mungkin nanti bisa sharing kepada kita semua agar daerah-daerah lain mendapatkan pembelajaran gitu ya. Mengetahui strategi apa sih yang dilakukan, misalnya di sini nih, Jawa Tengah. Nah, kita aplaus untuk Jawa Tengah. Data peraturan desanya sudah 100% ya menurut data kami. Ini sangat beda sendiri nih Jawa Tengah. Nah, mungkin nanti teman-teman di Jawa Tengah bisa menyampaikan, bisa berbagi strategi, berbagi saran pendapat ya apa yang telah dilakukan selama ini. Nah, di sini kami melihat masih ada perdes-perdes yang laporannya ya, masih 0. Ya. Di sini ada Bengkulu, ada juga Kalimantan Barat, kemudian ada juga Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua ya. Nah, jika ternyata data yang faktanya di daerah atau di desa itu tidak seperti itu, nanti mungkin bisa disampaikan dan mohon update datanya disampaikan kepada kami. Kemudian itu terkait kewenangan 1-2 dan kemudian terkait dengan kewenangan penugasan. Nah, laporan tentang peraturan kepala daerah yang mengatur tentang penugasan itu yang tertuang dalam peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun yang dari KL yang tertuang dalam peraturan menteri itu masih belum ada datanya hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal ya yang coba kami sampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi dialog ya. Di sini ada Pak Zainal dan ada Bu Dia yang akan memandu sesi dialog ini. Jadi silahkan, kami sangat-sangat membuka diri, sangat-sangat berharap Bapak Ibu sekalian menyampaikan apa sesungguhnya kebutuhan desa ini terkait dengan penataan kewenangan desa ini. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Kemendagri ya? Tolong informasikan kepada kami ya, karena Bapak Ibu yang melaksanakan semua regulasi yang mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga kami sangat membuka diri. Tolong sampaikan Kemendagri, apa yang harus dilakukan Kemendagri, apa yang harus dilakukan provinsi, apa yang harus dilakukan kabupaten kota, regulasi apa yang misalnya yang harus disempurnakan, atau apa yang harus lebih dibuat penjabaran yang lebih detail lagi ya, lebih jelas lagi, sehingga teman-teman di daerah dan desa tidak lagi meraba-raba ya terkait dengan apa yang mereka harus lakukan dalam konteks kewenangan desa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan, kami kembalikan kepada moderator, Mas Redo.